Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai konsep surga dan neraka. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Devi Intan Fitriani, Titi Deduri Azayu, dan Widya Purwitasari. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Titi Deduri. Kepada Titi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Devi. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berhubungan dengan hakikat hari akhir bagi manusia. Hakikat beriman kepada hari akhir adalah menjadi landasan kesadaran bagi diri manusia agar senantiasa mengingat bahwa dunia bersifat fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Alam akhirat sendiri akan dijalani manusia setelah dunia hancur lebur pada hari kiamat kelak. Segala yang dilakukan setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, harapan untuk hari akhir dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Fase pertama adalah alam arwah, di mana manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Next. Yang kedua adalah alam rahim. Rilah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim, yaitu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudqah atau gumpalan daging, kemudian ditiupkanlah ruh dan jadilah janin yang sempurna. Alam yang ketiga merupakan alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses yang panjang. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya, menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapatkan taklif atau tugas dari Allah, yaitu untuk beribadah. Alam yang selanjutnya adalah alam barzakh. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemani adalah amal mereka sendiri. Manusia sudah mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzakh. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Dan rilah berikutnya adalah kehidupan di akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah padang mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pengertian surga. Di dalam bahasa Arab, surga disebut dengan al-jannah atau al-hadiqah zatushi syajar atau kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Maka, surga dipahami dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan bagi kaum muslim yang telah menjalani amal baiknya selama di dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan surga adalah balasan terbaik bagi umat muslim di akhirat kelak. Surga digambarkan sebagai tempat yang kekal abadi. Surga merupakan tempat indah yang di akhirat untuk umat Islam yang beriman, taat, dan dikasihi Allah. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggambaran surga. Yang pertama, luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Seperti diterangkan Al-Quran,
Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133. Disebutkan pula di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Yang kedua, ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu, karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak atau komar, yaitu airnya terdiri atas air komar yang sangat lezat rasanya. Tetapi air ini tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Muhammad ayat 15. Ketiga, perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang dibuat dari sutra dalam Quran Surah Fatir ayat 33. Baik sutra yang halus, tipis maupun tebal. Dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 53, sedangkan makanan dan minuman mereka terdiri atas berbagai macam jenis. Itu tergantung apa yang mereka inginkan, semuanya tersedia. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Next. Selanjutnya, penduduk surga atau mereka yang akan memasuki disebut dengan Ahlul Jannah atau Ashabul Jannah. Penghuni surga benar-benar dimanjakan. Piring-piring dan gelas-gelas mereka saja semuanya terbuat dari emas. Di samping peralatan dari emas, ada pula peralatan yang terbuat dari perak dan kristal. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Insan ayat 15. Di samping itu, penghuni surga dilayani oleh pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Selanjutnya, di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun dan damai bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, ataupun letih. Selanjutnya, penghuni surga juga tidak pernah melakukan perkataan dusta, omong kosong, apalagi yang bersifat dosa. Seluruh yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian, kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Di samping itu, penduduk surga juga tidak mengenal adanya usia tua dan muda. Umur para penghuni surga sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Semua mereka dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Titi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian neraka. Adapun neraka disebut dengan al-nar atau api yang menyala. Oleh sebab itu, neraka dipahami sebagai tempat yang berisi berbagai macam azab dan siksaan serta balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Oleh sebab itu, neraka disebut juga dengan mautin al-azab atau tempat untuk berlakunya siksaan. Neraka berdasarkan penjelasan yang tertera dalam Al-Quran, yakni memiliki beberapa pengertian, di antaranya yang pertama, neraka adalah alam akhirat, tempat penyiksaan bagi orang-orang berdosa. Lalu yang kedua, neraka adalah tempat yang sial. Yang ketiga, keadaan atau tempat menyengsarakan, penyakit parah dan kemiskinan.
Dalam terminologi Al-Quran atau Islam, kata neraka dinamakan nar, yang memiliki arti api yang menyala. Sedangkan secara istilah, neraka memiliki arti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan selama hidup di alam dunia. Selanjutnya adalah penggambaran neraka. Gambaran yang ada dalam neraka. Yang pertama, dalam neraka memiliki 7 pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jahanam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka, berdasarkan Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Yang kedua adalah, dalam neraka terdapat panas api yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, berdasarkan Quran Surah Al-Mursalat ayat 32. Lalu yang ketiga, di dalam neraka itu berwarna hitam pekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Berdasarkan Quran Surah Ibrahim ayat 49-50. Yang keempat, di dalam neraka memiliki lembah yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka datanglah sudah mereka pengganti atau yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Berdasarkan Quran Surah Maryam ayat 59. Lalu yang kelima atau yang terakhir, dalam neraka keraknya sedalam 70 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 145. Selanjutnya, pengertian syafaat. Syafaat secara bahasa Arab adalah usaha perantaran dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu bahaya bagi orang lain. Secara harfiah, syafaat berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Orang-orang yang berhak mendapat syafaat meliputi, yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah. Lalu selanjutnya, lelaki yang diajak berzina namun menolaknya. Lalu, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu berzikir. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya yang lain. Baik, terima kasih Widya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh yaitu cara-cara dan bentuk pengejawantahan iman kepada hari akhir. Cara-cara dan bentuk pengejawantahan iman kepada hari akhir sebagai berikut. Yang pertama itu mempercayai dan meyakini akan adanya hari akhir. Meskipun tidak disebutkan kapan, karena hanya Allah yang tahu. Namun kita tetap percaya akan adanya hari akhir tersebut. Yang kedua yaitu selalu berbuat baik dan tidak berani berbuat jahat, karena selalu ingat bahwa pada hari akhir semua amalan akan mendapatkan imbalan. Sebagaimana firman Allah surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Yaitu yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat atau mendapat balasannya. Firman yang kedua yaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, yang berarti
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Next. Yang ketiga, selanjutnya memelihara diri dari perbuatan dosa selektif dalam bertindak. Yang keempat, selalu mempersiapkan bekal untuk hidup di hari akhir. Iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jadi, kesimpulan untuk materi dari kelompok kami yaitu yang pertama, kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Manusia lahir, kemudian tumbuh berkembang, dan akhirnya meninggal dunia. Begitu juga yang kedua, kehidupan yang kekal masih ada orang muslim dan orang yang berbuat baik. Dan yang keempat, bencana kiamat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh akan hidup selamanya di surga. Sebaliknya, orang-orang kafir dan orang yang beramal buruk akan hidup di neraka untuk selamanya. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.